Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, dan juga rekan-rekanku, izinkan saya dengan segala kerendahan hati untuk membacakan Zubad bait ke-20 ya. Wa niyyatun wal qawlu thummal amalu bi ghairi wifqi sunnatin la yuqbalu man lam yakun ya'lamu dha falyas'al man lam yajid mu'alliman falyarhali wa ta'atun mimman haraman yakulu mithlul bina'i fawqa mawjin yuj'alu faqta' yakinan bil fuadi wajzim bihadasil alami ba'dal adami. Bismillahirrahmanirrahim. Wa niyatun, dan adapun segala jenis niat, wal qaulu, dan segala jenis ucapan, tsumal amalu, kemudian segala jenis perbuatan dalam hal beribadah, bi ghairi wafqi sunnatin boleh, bi ghairi wifqi sunnatin boleh, dengan tanpa sesuai dengan sunnah atau ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu la yuqbalu, tidak akan diterima apa kullun minan niyat wal qaul wal amal. Jadi untuk masalah agama di sini ada ta'rifnya, wad'un ilahiyun la yastaqillul aqlu bil wusul ilaih. Agama itu adalah wad'un ilahiyun, wad'un peraturan atau undang-undang ilahiyun yang bersifat Tuhan, la yastaqilu yang tidak bisa berdiri sendiri apa al-aqlu akal, bil wusuli dengan sampai ilaihi kepada wad'un ilahi. Jadi agama itu adalah sesuatu yang bersifat dogma, bukan bersumber dari akal. Ya, contoh seperti yang kentut adalah bagian pantat, tapi yang dibasuh adalah muka. Jadi nggak nyambung. Sama seperti halnya yang kentut adalah pantat, tapi yang malu adalah muka. Itu namanya agama ya. Jadi ketika ada hukum agama tidak sesuai dengan akal, maka akal kalah. Dan ketika ada hukum agama tidak sesuai dengan hukum adat, maka adat adalah kalah. Jadi hukum itu ada 3, 1 hukum syara, 2 hukum adat, 2 hukum akal, 3 hukum adat ya. Jadi paling bawah itu adat, tapi tetap adat dan akal ini dipertimbangkan oleh agama, oleh syara ya. Al-adat muhakkamatun, itu dalilnya. Adat bisa dijadikan dalil hukum. Kemudian ad-dinu al-aqlu, sabda Nabi, agama yang sesuai dengan kebenaran adalah yang sesuai dengan akal dan nurani yang sehat. Selanjutnya man lam yakun, man adapun orang, lam yakun yang tidak ada siapa man, yaitu ya'lamu, mengetahui siapa man dza kepada ini permasalahan atau ilmu, falyas'ali maka hendaklah bertanya siapa man. Orang yang tidak tahu tentang suatu bab ilmu maka hendaklah dia bertanya. Bertanyanya kepada siapa? Yaitu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun wa hum ahlul ilmi, mereka adalah pemilik ilmu pengetahuan. Man adapun siapa saja lam yajid yang tidak menemukan siapa man mu'aliman kepada guru atau pengajar, falyarhali maka hendaknya berangkat siapa man, artinya kalau di tempat tersebut dia tinggal tidak ada guru, maka carilah guru. Seperti sabda Nabi, utlubul ilma walau bisin ya, carilah ilmu. Seperti halnya banyak kiai-kiai pemilik pesantren, dia ngajar kepada ribuan muridnya, tetapi kepada anaknya sendiri dia kurang mirengah. Artinya anaknya terkadang banyak yang
janya ieu bapak aing sapopoena hees bae tah kitu nya. Ya, jadi seperti itulah. Dokter kalau anaknya sakit, dia nyuruh berobat ke dokter yang lain, ya. Itu anehnya. Prinsip dari man lam yajid mualliman falyarhali. Wa ta'atun, dan adapun taat mimman dari orang yakulu yang makan siapa man haraman kepada barang haram, yaitu mithlul bina'i seperti bangunan atau sebuah gedung, yuj'alu yang dijadikan apa albina fauqa maujin di atas ombak lautan. Jadi taat ketika makanannya itu haram, maka seperti itulah amal perbuatannya dipertimbangkan untuk diterima atau tidak, ya. Seperti bangunan di atas ombak. Artinya kalau misalnya kita bersedekah dengan menggunakan barang haram, itu tidak sah. Tetapi kalau kita punya yayasan, kemudian kita dapat sumbangan dari bunga bank, misalnya dapat pinjaman dari bank, itu barang haram atau riba, ya terima saja, ambil saja. Lalu kita bikin sedekah kepada anak yatim. Itu syaratnya, ya. Faktor maka yakinilah yakinan dengan keyakinan. Maka pastikanlah yakinan dengan keyakinan bil fuadi dengan hati, ya Bang Fuad. Di sini ada Fuad artinya hati, karena hatinya Bang Fuad itu sungguh luar biasa, ya. Hatinya bersih, hatinya orang-orang soleh, ya, hatinya ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Wajzimi, dan pastikanlah. Jadi iqta dan jazam itu kalimatnya mutaradif, ya. Dua kata tapi maknanya sama. Wajim, dan pastikanlah. Oleh engkau bihadatsil alami, dengan barunya alam ba'dal adami, setelah dia tidak ada. Alam ini baru, ya. Ahdatsahu, menciptakan kepada alam. Ahdatsahu, menciptakan siapa Allahu kepada, di sini ilah fa'ilnya, ya. Ahdatsahu, menciptakan hu kepada alam siapa al-ilahu Tuhan, la lihtiyajihi, karena tidak membutuhkannya al-ilah. Jadi di sini adalah dalilnya untuk sifat wujud, ya, fakta yakinan bil fuadi wajimi bihadatsil alami ba'dal adami. Itu ada dalil sifat wujud, Allah menciptakan alam dan seisinya. Ahdatsahu la lihtiyajihil ilah. Ini untuk qiyamuhu binafsih, ya. Allah menciptakan alam bukan berarti Allah butuh kepada alam, akan tetapi ada hikmah dalam penciptaan, yaitu untuk menzohirkan atau menampakkan sifat adil Allah kepada yang berdosa dan rahmatnya Allah kepada orang-orang yang taat. Walau aroda, dan jika bermaksud siapa Allah, berkehendak siapa Allah, tarkahu kepada meninggalkannya ihdas, ahdasahu menciptakan, lama betalahu, maka sungguh tidak akan memulai siapa Allahu kepada ihdas atau menciptakan. Bisa saja Allah tidak akan menciptakan alam dan seisinya. Bisa saja. Bahwa maka adapun Allah yaitu fa'alun, yang akan mengerjakan, lima kepada setiap kehendak, yuriduhu, yang berkehendak siapa Allahu kepada ma. Jadi ini adalah dalil untuk sifat irodat. Walaisa, dan tidak ada, yaitu apa, walaisa dan tidak ada apa misalun, contoh atau yang serupa, fil khalqi dalam ciptaan Allah, lahu bagi Allah. Ini adalah dalil untuk mukhalafatul hawadis. Makanya ada pepatah bilang, qala ba'dul arifin subhana man radiya min khalqihi min fi ma'rifatihi bil azzi an ma'rifatihi. Maha suci Allah yang telah ridho dari makhluknya dalam tugas untuk mengenal Allah, bil azzi, dengan azzi itu tidak mampu, an ma'rifatihi, dari mengenal Allah secara sejati. Jadi gitu, ya. Kalau kata istilah guru saya, adamul idrok wal idrok isyrok, ya. Itu. Jadi ada pertengahan, ya. Selanjutnya qudratuhu, adapun sifat kudratnya Allah. Ini dalil sifat kudrat, yaitu ju'ila, telah dijadikan apa kudrat, likulli makturin, untuk setiap hal-hal yang dimasuki oleh sifat kudrat. Jadi sifat kudrat dan iradat itu ta'alluqnya kepada mumkinat, bukan kepada wajibat atau mustahilat, ya. Jangan sampai ada pertanyaan, dengan kudratnya Allah apakah 1 ditambah 1 menjadi 2? Itu kudrat Allah tidak masuk ke situ. Contoh perbandingannya adalah
apakah kita bisa menggunakan silet untuk menebang pohon kelapa? Jawabannya, silet walaupun tajam tapi bukan pada tempatnya. Itu namanya ta'alluq. Wa ilmuhu, dan adapun ilmunya Allah. Apakah dengan kehendaknya Allah juga, irodatnya Allah di sini, ya? Allah meniadakan dirinya sendiri. Allah bunuh diri. Nah, itu wujudnya Allah bersifat wajib dan sifat irodat tidak masuk ke area situ, ya. Jadi masing-masing ada ta'alluqnya. Wa ilmuhu, dan adapun ilmunya Allah. Nah, baru sifat ilmunya Allah ini ta'alluqnya kepada mumkinat, jaizat, dan wajibat. Segala sesuatu itu dimaklum oleh Allah, diketahui oleh Allah. Jadi likulli ma'lum, kulli ma'lum di sini ada 3. Hal-hal yang bersifat wajib, hal yang bersifat mustahil, dan hal yang bersifat boleh dan tidak boleh terjadi, ya. Syamila wa ilmuhu, dan adapun ilmunya Allah yaitu syamila meliputi apa ilmu likulli ma'lumin untuk setiap maklum. Kemudian munfaridun, di sini ada dalil sifat wahdaniyat yang menyendiri. Siapa Allah? Yang mandiri, bil khalqi, dengan menciptakan. Wat tadbiri, dan merawat atau menjaga atau mengatur atau mengurus, ya. Di sini ada faidah min adabi man arafa ismahullah ta'ala al-khaliq, di antara adab bahwa Allah itu al-khaliq, maha pencipta, annahu la yastaqbihu ma yanzuruhu min adamin aw hayawanin. Annahu, sesungguhnya, man la yastaqbiluhu, tidak menganggap hina atau remeh ma, apa saja ciptaan Allah, yang zuruhu, yang melihat siapa, man arofa hu, kepada ma, min adamin, bayanin ma, dari bangsa manusia, au hayawanin, atau hewan, makulan, bisa dimakan, wa goyrohu, dan selain makul. Ukiya, dihikayatkan, anna rajulan, sesungguhnya seorang lelaki, yaitu ra'a, melihat siapa rajul, khunfasa, kepada kumbang. Faqala, maka berkata siapa rajul, ma aradallahu bi khalqiha la suratan hasanatan wa la raihatan thayyibatan. Allah menciptakan tuh kumbang ini tujuannya apa? Bentuknya jelek dan baunya tidak enak. Wabtalahu, maka mencoba siapa Allah, memberi ujian kepada dia, biqarhatin, dengan sebuah penyakit, ya, koreng. Ajaza anha atiba, di mana dokter itu tidak ada yang mampu. Fahadara tabibun wa qala utuni bi khunfasa faharaqaha wa ja'ala ramadaha 'alal qarha fabara'a bi idznillah. Jadi faqala sahibul qarha aradallahu ta'ala ayyu'arifani anna aqbahal hayawan a'azzul adwiyah indi. Sesungguhnya paling hinanya hewan adalah obat mujarab bagi saya. Jadi itu kita lanjutkan. Jalla, maha agung siapa Allah, anisyabihi, dari yang menyerupai. Syabih itu ma tasyabaha fi jami'il jihad, dan nazir yang membandingi adalah ma tasyabaha fi ba'dil jihad, sebagiannya saja. Hayyun, maha hidup Allah, muridun, yang maha berkehendak, qadirun, yang maha berkuasa, alamun, yang maha mengetahui, lahu, yaitu bagi Allah, al-baqu, adapun sifat baqu artinya kekal, wasam'u, dan sifat sama artinya mendengar, wal kalamu, dan berfirman. Kalamuhu, adapun firman Allah, yaitu kawasbihi, seperti sifatnya Allah, al-qadimi, yang qadim, artinya tanpa awal. Lam yuhdits, tidak menciptakan tidak menciptakan apa kalam, al-masmu'a, kepada hal-hal yang bisa didengar, lil kalimi, untuk orang yang bisa diajak bicara. Ya, jadi kita kembali kepada sifat kalam di sini. Pertanyaannya tentang masalah Al-Quran, ya. Kita tahu bahwa Al-Quran adalah firman Allah, sedangkan firman Allah itu adalah qadim. Qadim itu artinya la awwala lahu, tidak ada awal. Sedangkan kita tahu bahwa Al-Quran itu terpisah-pisah dalam satu juz, satu surat, satu ayat, satu huruf. Itu ada awal dan ada akhir. Bisa selesai juz 30, bisa selesai juz 1. Ada awal, ada akhir. Pertanyaannya, apakah Al-Quran itu firman Allah? Jawabannya, benar, Al-Quran itu adalah firman Allah. Tetapi yang dimaksud adalah makna atau kandungan yang tersimpan dalam Al-Quran itu sama dengan kalam nafsi qadim yang ada dalam zat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan sampai menyebutkan Al-Quran adalah kalamullah, artinya
kalam nafsi hadis, bukan kalam nafsi qadim ya. Itu maksudnya. Sekali lagi, ada kalam nafsi qadim, ada kalam nafsi hadis. Kalau kalam nafsi qadim itu maha suci dari suara, maha suci dari huruf, dan maha suci dari tulisan, tidak ada ya. Ada juga kalam nafsi hadis. Kalam nafsi hadis itu artinya ya, kalam yang tidak ada suara dan tidak ada huruf tetapi bisa dipahami. Contohnya adalah ketika hati kita berkata, sampai di sebuah pantai, indah amat pantainya ini, kita berkata dalam hati. Orang lain tidak ada yang mendengar, tidak ada juga huruf, tetapi itu kalam ada. Itu namanya kalam nafsi hadis. Begitu juga Al-Quran adalah ya, hanya maknanya saja yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini sifatun azaliyatun abbaru anhan nazim al-ma'ruf bi kalamillahi ta'ala wa bil Qur'an aidan. Ya, walamma kana fil kalam ziyadatun niza'in qarrara al-isyara ilaihi wa fassalahu bi ba'di tafsil. Nanti ada kalamuhu kawasfihil qadimi. Sampai di sini dulu, wallahu alam bissawab.